Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru-guru yang telah hadir, ustazah-ustazah yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif serta prosedur pengisian pasif rapor P5 dan penentuan nilai. Kita buka kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa dan memohon kepada Allah semoga kegiatan kita pada pagi hari ini menjadi ibadah kepada Allah dan apabila kita di depannya dimudahkan segala urusan bahwa kita tidak istiqomah ke jalan yang tentunya di depan akan lebih baik. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Kepala Sekolah SDIT Insan Cendekia Muna. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk kegiatan hari ini itu saya harapkan semua guru bisa mengikuti dengan serius kurang lebih 1 jam ini. Di antaranya untuk yang pertama budaya positif kita ada terbagi dari 3. Yang pertama itu adalah tentang keyakinan kelas. Yang kedua tentang 5 kontrol guru. Dan yang ketiga adalah tentang penerapan etika institusi. Oke. Setelah kegiatan ini juga kita lanjutkan dengan pelatihan pengisian rapor atau coaching klinik penyelesaian rapor, serta kita akan tutup dengan pengukuhan nilai yang mana karena kita akan berbagi rapor juga akibat ini. Maka dari itu untuk kegiatan hari ini kita sama-sama sukseskan, kita sama-sama seriusin sampai hari ini selesai. Kayaknya hari ini kita agak berat ya untuk menyelesaikan rapor. Kalau saya berikan akan membantu teman-teman untuk menyelesaikan rapor. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita hari ini bisa selalu bahagia sampai selesai dan bisa kita tuntaskan tugas kita tentang rapor dan rapor bisa terbang secara sekian saya sampaikan. Saya kembalikan ke bawah. Pada pagi hari ini saya tutup dengan Harus training. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamunya diminta. Untuk hari ini
1 jam ke depan kita akan diseminasi 3 materi tadi. Tapi sebelum saya lakukan diseminasi, kita sepakati bersama dulu keyakinan kelas kita. Ini juga berbeda dengan materi sebentar tentang keyakinan kelas. Untuk kelas hari ini kita sepakati, kalau dari saya tawarannya ada 3. Yang pertama kita ikuti kelas yang bahagia, yang kedua kita ikuti kelas yang serius, dan yang ketiga kita ikuti kelas sampai tuntas. Ada yang ditambahkan? Cukup. Sudah bagus sekali. Oke. Pertama kita bahagia, kedua kita antusias, ketiga kita ikuti sampai tuntas. Oke. Untuk apa lagi yang kurang? Oh ya, untuk hari ini kita akan dapat makan siang. Karena saya yakin pasti semua akan lembur. Ya. Tujuan kita hari ini yang pertama kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Yang kedua kita akan belajar tentang 5 posisi guru, 5 posisi kontrol guru, dan yang ketiga adalah tentang penerapan segitiga restitusi. Dari ketiga hal ini mana yang dirasa baru didengar? Tiga-tiganya. Di dalam kurikulum Merdeka ternyata banyak istilah-istilah yang baru yang ditawarkan oleh guru-guru. Yang pertama kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Oke. Sekarang mari kita merenung sebagai guru. Kalau sih sebagai taruna-taruni, kita ingin lihat seperti apa? Sebagai guru kita ingin lihat seperti apa? Sebelum kita menjawab ini, saya minta duduknya kan sudah lupa pasangan ini. Kalau di lacinya ada kertas, silakan ambil kertas itu, kertas bekas. 1 orang saja. 1 orang ambil kertas. Nah, 1 orang saja. Kertas bekas. Sudah? Oke. Jika duduknya berdua-duaan, salah satunya pegang kertas. Berempat berarti 2 orang yang pegang kertas. Sudah. Oke. Nah, yang pegang kertasnya diremas-remas sampai tertutup. Sudah. Nah, sekarang dengarkan instruksinya. Kertas yang dipegang itu bayangkan adalah sesuatu hal yang sangat berharga yang dia miliki. Sesuatu hal yang sangat berharga dan dia sangat jaga. Ya? Sudah. Yang bayangkan yang tidak yang pegang kertas, bayangkan kertas itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga untuknya. untuk kita atau kita? Untuk dirinya. Sudah. Terus tugas teman yang di sampingnya adalah silakan gunakan berbagai macam cara untuk bisa mengambil kertas di tangan temannya itu. Bisa
Silakan coba bagaimana cara. Sampai empat. Iya, serius. 45 berarti sampai 4 ya. Oke. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Gunakan berbagai macam cara untuk bisa Oke, saya tanya, siapa yang sudah berhasil mengambil kertas temannya? Tidak ada. Oke. Kalau begitu angkat tangan yang masih ada kertasnya. Saya tanya satu ya, Bu siapa namanya? Bu Ica. Bu Ica, kenapa kertasnya tidak mau dilepas? Dikasih temannya. Oh, udah kurang kelahirannya. Kalau misalkan dia sokong 1 miliar, mungkin dikasih. Oke. Terus siapa lagi? Bu Mia. Kenapa Bu Mia tidak mau kasih temannya? Satu hal yang berharga. Nah, atau mungkin ada tanggapan lain dari teman-teman kenapa kertas itu tidak mau dilepas, walaupun dia dirayu mungkin, walaupun mungkin dia disuap, walaupun dia mungkin diancam. Sebenarnya apa itu kertas itu? Apa yang kalian bayangkan di kertas itu? Ya, berisi. Tadi yang pertama itu ini kan diminta untuk membayangkan bahwa ini adalah sesuatu yang berharga untuk kita. Jadi kalau sesuatu yang berharga untuk kita itu kita harus jaga dengan sepenuh hati. Nah tadi di samping saya atau teman saya ini meminta kertas ini dengan cara merayu, memberikan pujian, dan saya rasa itu sesuatu yang berlebihan. Dan ada hal-hal yang memang kita harus berbagi kepada orang lain, tapi ada hal-hal yang sifatnya misalnya itu sesuatu yang privasi atau yang sangat berharga untuk kita yang kita tidak bisa bagi, kayaknya kita tidak bisa berbagi. Nah, itu masalah paradigma kita. Paradigma kita itu memang ada yang kita rasa dalam diri kita yang harus kita pertahankan dan harus kita jaga. Tetapi nilai hal juga ada yang kita rasa oh ini bisa kita spend ke teman kita berbagi. Nah, sesuatu hal yang akan kita jaga ini kita pertahankan apa saja. Nah, itu tentang paradigma pemikiran kita. Salah satu hal juga yang bisa menjadi paling berharga adalah posisi kita sebagai guru atau apapun anak kita. Jika kita diposisikan sebagai guru, maka kita pertahankan itu, kita jaga baik-baik. Jika kita sebagai guru, kita ini dikenal sebagai guru seperti apa. Jika kita sudah yakin kalau itu adalah sesuatu hal yang sangat berharga, maka apapun kita akan pertahankan. Ya, oke. Perubahan paradigma tentang teori kontrol dan teori pilihan. Ilusi kontrolnya itu kalau guru yang mengontrol murid. Terus
Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini sama ilusi. Terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah sebuah teori kontrol tentang ilusi kontrol. Berarti kalau kita mengontrol murid, habis itu kita dikerasi murid untuk menguatkan karakternya, terus kita beri penguatan positif supaya memberikan menguatkan dia, terus kita gunakan hak kita sebagai orang yang dewasa untuk memaksa dia. Itu semua adalah ilusi kontrol. Apa maksudnya ilusi? Ilusi itu hanya bersifat satu organ. Saya juga baru paham ini, ternyata hal-hal yang kita lakukan seperti itu adalah hanya sebuah ilusi dan tidak akan bertahan. Oke, kenapa dikatakan ilusi kontrol? Untuk stimulus respon dan teori kontrolnya, kita lihat. Oke, kalau stimulus responnya kita ambil contohnya, saya bisa mengontrol orang lain. Maka teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya, kalau kita ingin mengontrol orang lain, kenyataannya orang lain itu belum tentu mau dikontrol. Nah, berarti kita tidak bisa mengontrol orang lain. Terus kita bilang ini, orang lain bisa mengontrol saya. Saya juga tidak mau dikontrol oleh orang lain. Itu teori kontrol. Kayak tadi, jika kita mempertahankan apa yang kita anggap penting, maka saya tidak mau diatur oleh orang lain untuk diambil hal penting itu. Itu teori kontrol. Stimulus responnya adalah berpikir menang kalah. Berarti kalau dengan siswa, kalau saya bisa kontrol siswa, saya akan menang. Jika siswa mengikuti perintah saya akan menang. Untuk teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Maksudnya di sini apa yang saya lakukan ke siswa dan ke saya itu dua-duanya menang. Siswa merasa menang dan gurunya merasa menang. Ini agak berat memang materinya karena kita dituntut untuk jauh lebih bersabar menghadapi siswa. Oke, untuk penerapan disiplin positif ini kita kembali tadi di keyakinan kelas. Oke, pasti kita sudah bisa menjawab jika kita merenung ingin dilihat atau dikenal sebagai sosok yang bagaimana sebagai seorang guru, tentunya kita pengennya menjadi orang-orang yang dianggap memiliki karakter yang positif. Oke, untuk keyakinan kelas ada beberapa nilai kebajikan yang kita harus tanamkan ke anak. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada berapa semua? 40. Dan 40 ya. Ada 40 nilai kebajikan ini. Nilai-nilai kebajikan ini kita coba menanamkan ke anak. Dan kalau kita ingat atau kita flashback pengetahuan kita sebelumnya, kayaknya nilai kelas ini apakah sama dengan peraturan kelas? Keyakinan kelas ini apakah sama dengan peraturan kelas atau beda? Menurutnya sama atau beda? Kalau sebelumnya kan kita kenal peraturan kelas. Nah sekarang diberikan pemahaman baru tentang keyakinan kelas. Kita lanjut. Apa jadinya jika dunia tanpa aturan? Apa jadinya jika dunia tanpa aturan? Apa jadinya? Kenapa kita disuruh pakai helm sebelum berkendara? Terus pada saat COVID kemarin, kenapa kita harus memakai masker? Kenapa kita harus diatur-atur seperti itu? Atau kenapa
apakah dunia akan berjalan dengan seperti biasa atau dunia mungkin akan berhenti bergerak kalau ketika gempa turun? Kalau terjadi gara-gara tidak, tapi Hah? Oke. Mindsetnya itu kita misalkan tadi menggunakan helm pada saat berkendara. Ada beberapa tipe orang memahami aturan ini. Yang pertama, dia pakai helm karena takut ditilang. Berarti dia takut dihukum. Terus yang kedua, dia pakai helm karena bisa bebas kemana saja tanpa harus ditahan polisi. Nah, tadi kan dia takut kalau ditilang. Sekarang dia merasa bebas, merasa dihargai oleh polisi. Saya bisa los-los saja kalau polisi. Ya, berarti dia merasa pakai helm karena dapat penghargaan dari polisi. Dia bisa dibebaskan kemana saja. Dan yang ketiga adalah dia memakai helm karena dia merasa helm itu berharga untuk dia, bisa menjaga keselamatannya. Nah, inilah yang kita coba tanamkan dalam keyakinan kelas. Apakah itu keyakinan kelas atau peraturan kelas yang kita buat untuk membuat takut siswa, atau yang kedua untuk siswa merasa dihargai, atau yang ketiga siswa membuat berharga dirinya dengan menerapkan keyakinan tersebut. Oke. Kenapa diberi penghargaan itu merupakan sebuah hukuman bagi siswa? Oke, ini alasannya. Kalau sebutkan anak-anak, kalau kerjakan tugas saya kasih hadiah, itu kan berarti mendapat penghargaan, mendapat hadiah. Sebenarnya bagus. Tapi tingkatan yang lebih tinggi lagi ternyata kalau dalam dirinya itu mengerjakan tugas adalah sesuatu hal yang bagus untuk dirinya, bukan hanya untuk mendapatkan hadiah. Maka dari itu ada istilah dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu ke siswa ternyata merupakan sebuah hukuman karena pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi institusi. Oke, yang tiganya ini dalam jangka panjangnya dapat menurunkan kreativitas anak jika terus-menerus kita kasih penghargaan karena dia berbuat baik. Nantinya dia akan berharap bahwasanya saya berbuat baik karena untuk dapat penghargaan. Terus yang kedua adalah mematikan kreativitasnya. Anak-anak tidak lagi kreatif karena dia tahu jika saya melakukan A, saya akan dapat B. Saya lakukan B. Gurunya pemerintah melakukan A, anaknya melakukan A, dan dia akan dapat penghargaan. Jika dia melakukan B, anaknya juga melakukan B dan dia dapat penghargaan. Seperti itu terus sampai akhirnya anak merasa apa yang dikatakan gurunya itu yang sudah itu yang selalu dia lakukan. Anak-anak tidak punya kreativitas yang lain. Ternyata kalau saya guru pemerintah A dan saya melakukan A, guru merasa senang. Tapi sebenarnya ada juga jika guru memerintah A tapi dia melakukan B, guru juga bisa merasa senang. Dipahami tidak? Anak-anak buang sampah di tempat ya. Anak-anak buang sampah di tempat. Guru merasa senang. Anak buang sampah. Tapi ada lagi cara lain. Kalau anak-anak menjaga kelasnya selalu bersih, guru juga merasa senang. Tidak ada pikiran anak-anak kalau tiap kali ada sampah diambil, ditaruh, ada sampah diambil, ditaruh. Itu salah satu hal yang bagus. Berarti dalam hal ini dia berpikir, kalau kelas kotor tidak apa-apa yang berarti.
sampahnya diambil lagi. Padahal yang lebih penting lagi, kelas itu tidak dibiarkan kotor. Nah, itu salah satu contohnya. Penghargaan itu mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Oke. Lanjut, kita ke keyakinan kelas. Oke, silakan guru-guru menyebutkan setidaknya 5 peraturan kelas yang dia ketahui. Apa saja? Peraturan. Bisa dituliskan atau disebutkan? Peraturan kelas. Meminta izin ketika keluar. Meminta izin ketika keluar, terus Masuk kelas memberi salam. masuk kelas memberi salam, terus kita ambil contoh ini. Peraturan kelas yang biasanya itu kita dengar adalah kembalikan buku di tempatnya, terus dilarang mengganggu orang lain, hadir 15 menit sebelum pembelajaran, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian menunggu giliran atau mengantri, gunakan masker pada saat COVID, jangan berlari-lari di kelas. Itu adalah peraturan. Tapi yang kita coba buat di sini adalah dari peraturan-peraturan itu nilai-nilai apa atau nilai positif apa yang ingin kita tanamkan ke siswa. Nilai positifnya itu di sini. Nilai kebaikan. Dari peraturan-peraturan yang ada ini, kira-kira nilai apa yang ingin ditanamkan? Nilai-nilai itulah sebagai keyakinan kelas. Misalkan, kembalikan buku ke tempat. Nilai apa yang ingin kita tanamkan ke siswa? Apa di sini? Apakah rajin, integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kreatif? Kita lihat. Mengembalikan buku di tempatnya itu adalah nilai tanggung jawab. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan apa yang ingin kita tanamkan ke siswa? Apa kira-kira? Kalau dari ini, bersyukur atau toleransi atau pengertian, kedamaian, bisa jadi bisa mencakup beberapa nilai, tapi menghormati orang lain, hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran, tanggung jawab juga masuk, disiplin juga masuk, komitmen karena mungkin sebelumnya sudah ada kesepakatan. Terus dilarang melakukan kekerasan, ini nilai keselamatan dan juga menghormati orang lain. Oke. Nilai-nilai positif yang ini kita yakini sebagai keyakinan kelas. Kita tanamkan ke siswa bahwa itu adalah keyakinan kelas. Jika sebelumnya kita buat adalah peraturan, coba di sini ada peraturan, maka peraturan itu kita ubah jadi sebagai sebuah keyakinan anak-anak. Contoh, ini adalah 2 contoh kesepakatan kelas. Mana yang termasuk kesepakatan kelas? Yang ini TK dan wanita ini atau yang sebelah kanan? Kesepakatan itu merupakan nilai-nilai yang kita yakini di kelas. Apa bedanya? Yang kiri dan kanan. Yang sebelah kanan, tenang saya ini, datang tepat waktu mengucapkan salam. Terus menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Yang sebelahnya, guru dan murid saling menyayangi,
murid semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana yang merupakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Saudari, yang ini keyakinan kelas atau yang ini? Ini adalah kenapa dikatakan keyakinan kelas? Karena mengandung apa tadi? Nilai-nilai kebajikan, ya, nilai positif. Jadi ini adalah sebuah keyakinan kelas. Jadi anak-anak jika melakukan kesalahan, nanti kita coba dari segi garis bersih, akan kembali ke nilai ini. Kalau anaknya misalkan memukul temannya, yang akan kita tanya, nilai apa yang kita langgar di situ? Oh, saja harusnya kita saling menyayangi. Oh, berarti kita harus saling menyayangi. Berarti anak itu sudah melanggar keyakinan yang mana? Saling menyayangi. Terus, oh anaknya tidak mau menulis di kelas. Keyakinan mana yang dilanggar? Semangat dalam belajar. Nanti kita coba sedikit sedikit. Oke, lanjut. Kayaknya tidak lama ini sudah selesai. Oke. Jika peraturan kelas itu adalah sesuatu hal yang sebelumnya masih ada kata-kata negatif, maka kita rubah jadi positif. Kayak buang sampah, dilarang buang sampah sembarangan, itu kan masih ada kata negatif. Positifnya harusnya kalau keyakinan apa? Apa sih? Buang, kalau dilarang buang sampah sembarangan, untuk keyakinan kelasnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu masih aturan. Menjaga kebersihan, nilai universal, kebaikan universal, menjaga kebersihan. Dalam pikiran saya sebelumnya, dilarang buang sampah itu positifnya harusnya sudah buang sampah pada tempatnya. Ternyata yang lebih universal, yang lebih positif adalah menjaga atau dilarang menyetek. Nah, apa nilai kebajikan positifnya? Nilai kebajikannya? Jujurlah adalah jujur dalam jawab soal. Hal-hal kecil seperti ini, hal-hal negatif, kata-kata negatif ini kita rubah menjadi positif. Jadi kan lihat dari kelas itu. Sekarang kita lihat mana yang keyakinan kelas dan mana yang bukan. Memberi salam dan salim jika hendak masuk keluar kelas. Apakah dia merupakan keyakinan atau peraturan? Peraturan. Harusnya dia nilai apa yang ditanamkan di sini? Menghormati orang lain atau yang lebih tua. Nilainya adalah harusnya menghormati orang lain. Ini masih peraturan, nilainya adalah menghormati orang lain. Yang kedua, semangat saat belajar. Keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Ini menjaga kebersihan dan kerapian. Peraturan, keyakinan? Keyakinan. Tadi kita sudah cek. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Keyakinan atau peraturan? Peraturan. Menggunakan seragam sekolah. Peraturan. Saling menyayangi. Oke. Kalau menggunakan seragam sekolah ini harusnya nilainya apa? Bertanggung jawab boleh, disiplin juga boleh. Oke.
Setelah ini saya harap guru-guru bisa membuat keyakinan kelasnya masing-masing dan sudah bisa mendapat gambaran ternyata keyakinan kelas itu seperti ini. Nanti keyakinan itu bisa diaplikasikan dalam tahun ajaran berikutnya. Oke, keyakinan kelas ada yang mau ditanyakan sebelum kita beralih ke posisi kontrol atau restitusi. Cukup. Oke, lanjut. Segitiga posisi 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Saya mulai dari 5 posisi kontrol. Kira-kira menurut guru disiplin itu apa? Contohnya, siswa mengerjakan tugas, terus berpakaian sesuai seragam, hadir tepat waktu, terus apa lagi? Menjaga kebersihan. Jadi definisi disiplin itu adalah suatu kondisi yang terbentuk melalui serangkaian tindakan yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan dan ketaatan. Salah satu nilai karakter tersebut selalu ditanamkan guru di sekolah dengan harapan dapat menciptakan pembelajaran yang kondusif. Nah, karena itu kalau patuh dan taat dikatakan sebagai disiplin, dan kedisiplinan itulah yang akan membuat pembelajaran menjadi kondusif. Jadi yang harus kita tanamkan ke siswa itu adalah patuh dan taat. Oke. Teori kontrol dari Dr. William Glasser Gosa menyimpulkan ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ini kita bisa melihat-lihat memposisikan diri kita sebagai guru yang mana. Pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, terus yang keempat adalah pemantau atau pengawas, terus yang kelima adalah manajer. Oke, sebelum saya jabarkan apa saja kriterianya atau ciri-cirinya dari kelima posisi ini, menurut guru-guru yang mana yang paling ideal? Manajer. Yang pertama tadi Penghukum. Penghukum tidak saya. Oke, ini apa posisi kontrol? Kita lihat satu-satu ya. Penghukum. Yang dibuat guru itu sebagai guru penghukum, guru buat menghafid atau menunjuk atau menyindir. Terus kalau kata-kata yang kedua begini, kalau kamu tidak begini, awas kamu, saya kasih begini. Hasilnya kalau penghukum ini adalah murid apa? Murid jadi memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Jadi dia karena merasa bersalah jadi dia memberontak menyalahkan orang lain. Berarti guru bisa jadi semua. Terus yang kedua, kaitannya dengan kualitasnya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi dia nggak guru itu di luar sesuatu yang berkualitas. Jadi murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga dia marah-marah lagi. Jadi kata ini kita marahi, kita hukum dia kalau kita kerjakan tugas, besok lagi dia merasa pasti paling dimarahi lagi. Terus dampaknya akan guru akan mengulangi kesalahan. Saya juga banyak belajar di sini, ternyata tipe-tipe guru dengan 5 posisi guru ini lebih banyak di mana saya. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Rasa bersalah ini gurunya itu biasanya harusnya kamu begini. Saya kecewa kamu begitu. Itu dia membuat rasa bersalah. Guru berkata, kamu harusnya
sudah dewasa, kamu harusnya sudah tahu. Habis itu Berarti karena semua ibu apa Pak Ustadz kecewa sama kamu, Pak Ustadz atau Ustazah merasa capek sekali, kamu begini terus. Itu merasa dasar anak. Hasilnya adalah menyembunyikan atau menyangka dan berbohong. Anak itu karena sudah sering begitu, jadi bisa menyembunyikan kebenaran, terus menyangkal kebenaran dan bisa jadi berbohong. Kaitannya dengan kualitasnya, murid meletakkan guru dalam dunia berkualitas. Nah, guru di sini dianggap juga sebagai seseorang yang sudah memiliki kualitas. Terus murid berkata, karena dia akan merasa bersalah, ya Ustazah, ya Ustaz, saya salah. Dia akan merasa bersalah. Terus dampaknya anaknya itu jadi merasa rendah diri, dikit-dikit selalu merasa bersalah, dikit-dikit selalu merasa bersalah. Oke, terus ciri yang selanjutnya, guru adalah sebagai teman. Guru sebagai teman, guru biasanya berbuat apa ini? Membuat alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya seperti apa? Kenapa kamu tidak kerja tugas? Terus, masih sakit tak ngantuk kah? Jadi ada kok tidak bawa pulpen? Jadi dia buat alasan-alasan supaya sisanya merasa dekat. Terus apa nih kata guru? Ayolah lakukan ini demi Ustazah. Terus masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu kamu atau Ustazah pernah bantu kamu. Katakan seperti itu yang membuat guru dengan murid merasa seperti teman. Hasilnya siswa merasa nyaman dan setelah nyaman dia merasa ketergantungan. Ada guru seperti ini? Ada kan? Terus murid kaitannya dengan dunia yang berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai yang sangat penting dan di dunia berkualitas. Dia sudah posisikan gurunya itu sebagai sesuatu yang sangat penting dan dia mulai tergantung. Terus murid berkata, saya pikir Ustazah teman saya ternyata begitu. Terus hasilnya dampaknya adalah anak jadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Itu guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai teman tahu yang dibuat guru yaitu ya hitung-hitung, terus ya ukur-ukur. Tugasmu sudah sekian kali tidak disetor. Terus harusnya tugasmu sudah selesai hari ini. Itu dia menghitung dan mengukur sebagai pemantau. Terus guru berkata, aturannya harusnya bagaimana? Tugasnya harusnya selesai hari ini. Atau aturannya bagaimana? Kamu harusnya pakai seragam sekolah. Terus hasilnya anak jadi menyesuaikan diri jika ustaz-ustazanya mengawasi. Dia merasa akan patuh jika diawasi atau jika dipantau. Kaitannya dengan guru berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Oke, guru, peraturan, hukuman itu sesuatu hal yang dianggap sebagai dunia berkualitas. Apa kata murid? Berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Ini merupakan penghargaan dan ini merupakan sebuah hukuman. Oke. Kalau murid patuh, dia anggapannya saya akan dapat berapa bintang ya kalau TK ya. Kalau SD saya belum
dengan penghargaan fasilitas. Terus kalau saya salah, kira-kira saya harus menulis berapa halaman. Nah itu yang akan dikatakan oleh murid jika gurunya adalah seorang pemantau. Dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi anak itu merasa yang semua kelakuannya itu untuk dapat hadiah atau akan mendapat hukuman dari guru pemantau. Terus posisi manajer, sang guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata apa yang kita yakini, berarti berkaitan dengan keyakinan tadi. Nah, keyakinan kita bagaimana? Apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Setelah kita tanyakan keyakinan kelas, terus kita carikan solusinya jika kita dikala berbuat masalah. Hasilnya menguatkan pribadi, anak merasa lebih dikuatkan oleh gurunya. Kaitannya murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Oke. Kalau tadi keempat-empatnya ini dia posisikan guru, posisikan hukuman, posisikan penghargaan itu sebagai sesuatu berkualitas. Kalau guru sebagai manajer bisa memandu siswanya, menempatkan dirinya sendiri yang murid ini sebagai sesuatu yang berkualitas. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, kalau dia bersalah, dia sendiri akan mengevaluasi dirinya bagaimana bisa memperbaiki keadaan. Terus mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nampaknya anak-anak selalu mengevaluasi diri untuk memperbaiki diri sendiri. Oke. Ya, ini adalah contoh dari kelima posisi kontrol guru ini dikelompokkan lagi dari 3, yaitu guru gagal, identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil atau sukses. Jadi yang kita hindari itu adalah yang duanya ini, yaitu berhukum dan merasa bersalah. Nah, jika kita sebelumnya merasa kayaknya saya berada di posisi ini, kita mulai bergeser di posisi ini, dan lebih bagus lagi kita bergeser di posisi manajer. Ya. Nanti di PMN ada kaitannya yang kita isi seperti ini juga. Kalau di PMN, tapi PMN-nya nanti kita buat dengan lain. Coba kita identifikasi pemahaman kita. Kira-kira ini masuk guru apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Guru apa ini? Itu guru mana? Gangguan rasa bersalah. Di bawahnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Masalah terus kowe. Hah? Penghukum. Gangguan rasa bersalah penghukum. Salah terus. Kamu lagi. Terus, ayolah lakukan dari ibu atau ayolah lakukan dari ustazah. Terus, apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Terus, kamu selalu yang paling terakhir. Kamu yang belum selesai. Hah? Kalau ini kan. Terus bagaimana ini solusinya ini kalau ada masalah seperti ini? Kita lihat ya. Kamu selalu terakhir sebagai penghukum. Bagaimana menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Ayolah lakukan dari ibu bermantau.
Yang mau dapat bintang siapa? Itu pemantau. Ayolah melakukan dari ibu itu teman. Ini berhubung kamu tidak pernah benar melakukannya, saya kecewa. Saya rasa kita sudah bisa mengidentifikasi 5 kriteria guru ini dan bisa kita nilai dirinya kita posisinya di mana. Sebenarnya kita bisa juga lihat teman kita, oh guru ini ternyata begini ya. Kita mulai bergeser dari posisi yang duanya ini, berhubung dan coba dasar bersama kita bergeser ke dari baru. Oke, untuk 5 posisi kontrol guru cukup ya. Segitiga restitusi. Ada yang tahu? Segitiga restitusi atau restitusi itu apa? Apa restitusi? Coba buka di internet atau di HP, apa itu restitusi? Apa itu restitusi? Ganti rugi. Berarti dia restitusi itu jika dia melakukan pelanggaran maka dia harus melakukan ganti rugi. Kalau menghukum itu dapat hukuman. Kalau restitusi itu kalau dia merasa bersalah dia harus memperbaiki kesalahannya. Kalau menghukum, kalau dia merasa bersalah maka saya dapat hukuman seperti ini. Jadi restitusi itu adalah apa tadi? Oke, ganti rugi ya. Berarti kalau dia merugikan orang lain, dia harus ganti rugi. Segitiga restitusi definisinya merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Itu definisinya segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi kita bisa lihat. Yang pertama dilakukan adalah menstabilkan identitas dengan setiap menggunakan kata-kata. Kalau ada siswa yang salah, setiap anak pasti pernah melakukan seperti ini. Itu menstabilkan identitas. Terus yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang melakukannya. Itu stabilitas. Ini bukan pertama kali yang melakukan itu kamu. Sebelumnya juga ada. Jadi dia merasa bertanggung jawab dan dirinya distabilkan. Terus yang kedua adalah validasi kebutuhan. Dengan kata-kata kamu tentu punya alasan. Terus anaknya ditanya, kamu pukul temanmu kira-kira gara-gara apa? Yang pertama kita stabilkan identitas. Yang kedua kita validasi tindakan. Misalkan masalah tadi yang pukul temannya, kita stabilkan identitasnya. Memukul teman itu merupakan sesuatu yang kurang bagus. Terus dan ini bukan pertama kali yang terjadi di sekolah. Sebelumnya sudah pernah ada yang melakukan seperti ini, dan termasuk juga pernah melakukan seperti ini. Terus kita masuk di menanyakan kebutuhan, stabilkan identitas, menanyakan kebutuhan. Tentunya kamu punya alasan kenapa kamu kumpul teman. Itu mulai untuk menanyakan keyakinan. Terus kira-kira ada cara lain tidak? Kalau misalkan alasannya, oh saya marah, kira-kira ada cara lain tidak selain memukul teman juga kamu marah? Di situ dia mulai berpikir.
cara apa yang bisa dia lakukan selain mengukur zaman jika dia marah. Misalkan, oh saya harusnya laporkan ke guru atau saya harusnya lari saja dari dia. Nah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira kalau keyakinan yang kita sepakati sebelumnya bagaimana? Nah, berarti keyakinan apa yang di sini yang dilanggar kalau anaknya pukul teman? Saling menyayangi ya, menyayangi. Oh, dia salah. Maksudnya kita sebagai teman harus saling menyayangi atau saling menghormati. Itulah tiga restitusi yang kita coba tanamkan ke anak jika anaknya membuat kesalahan. Yang pertama apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua apa? Menanya validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Kita validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke. Nah, ini kata-katanya ketika restitusi menstabilkan identitas gunanya untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Yang dikatakan dengan guru biasanya berbuat salah itu adalah manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari kesalahan. Tidak penting siapa yang salah. Kalau dulu mau cari tahu saja kebenarannya seperti apa. Terus kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus. Apakah kamu bersikap baik pada diri sendiri? Di sini kita coba stabilkan identitas anak. Terus yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenal kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima? Oke. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Standar pangan. Ada yang tahu kebutuhan dasar manusia apa saja? Ada enam kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, makanan. Di situ kebebasan, kesenangan, kekuasaan, dan manusia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Oke. Dari semua kebutuhan dasar manusia ini kita validasi kebutuhan atau validasi perbuatan yang salah. Oh, yang kata-kata apa? Kamu bisa saja melakukan ini hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Dia itu merasa apa dia? Sayang ya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap. Maukah kamu belajar? Apa kamu bisa melakukan lebih baik besok hari? Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak bagian kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Oke. Yang terakhir adalah di segitiga restitusi, menanyakan keyakinan. Jika anaknya membuat kesalahan seperti tidak mengerjakan tugas, maka di sini kita kuatkan dengan menanyakan keyakinan. Nah, harusnya kamu seperti apa atau keyakinan apa yang dilanggar dari keyakinan kelas kita. Oh, saya langgar di
bertanggung jawab karena tidak melaksanakan tugas. Seperti itu. Terus ditambah dengan intervensi 30 detik bisa membantu anak kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dengan cara non konfrontatif. Intervensi tapi tidak konfrontatif. Bagaimana itu? Kita beri masukan tapi tidak menghati. Contohnya, apa kamu bisa jadi lebih baik lagi? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Sudah betulkah seperti itu yang kau inginkan? Itu kita dikonfrontasi bagian 30 detik terakhir. Wajar kan kalau kita kesalahan seperti ini? Kapan kamu untuk mulai? Kalau kamu ingin berbuat baik, terus peraturannya apa saja seperti itu. Oke. Nah, habis. Selesai. Terakhir saya mau coba kita praktekkan segitiga sedikit sini. Silakan berhadapan temannya. Satu sebagai guru, satu sebagai teman. Kasusnya adalah, latihan dulu ya. Kasusnya adalah tentukan dulu siapa jadi guru, siapa jadi siswa. Oke. Kasus 1, penjudian alat tulis. Seorang murid kelas 4 sebut saja namanya Wali. Kemudian ketahuan mencuri pensil ataupun pen dari temannya. Guru memanggil Ali untuk membicarakan kejadian tersebut. Oke. Jadi anak ini adalah sisanya ketahuan mengambil pen dari temannya. Alasannya itu alasannya karena anaknya tidak punya pulpen, tidak punya pulpen atau lupa pulpen. Terus keyakinan kelasnya adalah apa di luar yang dikuatkan olehnya. Adalah senjatanya siswa bawa di sekolah. Guru apa itu? Kejujuran, berarti nilai yang diterapkan adalah kejujuran. Oke, silakan. Ada siswa kelas 4 yang ketahuan ambil pulpen teman. Kita lakukan restitusi kayak tadi. Yang pertama kita panggil anaknya, terus kita apa yang pertama ini? Kita stabilkan identitas. Anaknya kita stabilkan identitas. Terus yang kedua kita validasi tindakan yang salah. Yang ketiga kita menanyakan keyakinan, dan keempat kita intervensi memberikan masukan. Oke, silakan praktekkan ke temannya tentang segitiga restitusi. Siapa jadi siswa? Oh, kalau itu siapa lagi? Yang sebelah kanan adalah siswa, sebelah kiri guru. Kanan siswa, kiri guru. Oke. Saya kasih waktu 1 menit masa penerapan. Oke, mulai. 3, 2, 1, mulai. Semua sudah. Saya siswa, saya cari pulpen. Jadi guru BT.
Tadi udah katanya Pak Asmo yang kanan dulu, yang kiri siswa. Nanti kita laksanakan dia. Ih, kanan kita. Oke, kita kasih kata dulu satu. Guru, ya. Ali, saya ingin bicara sesuatu tadi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk Ali. Ali, Pak Guru mau bicara ini. Silakan duduk dulu. Allah, sudah masuk. Ali duduk lagi. Ali, saya dapat kabar kalau kamu tadi ambil pulpennya teman, baru temanmu menangis. Coba bagaimana ceritakan tadi kejadiannya? Ceritakan, misalkan, iya Bu, iya Pak Guru, saya ambil pulpennya temanku. Terus yang kedua, setelah kita temukan begitu, kita stabilkan identitasnya. Oh, iya Ali, semua orang biasanya kalau tidak punya pensil atau tidak punya pulpen pasti merasa Saya besok tampilnya. Atau yang ini transformasi maksudnya kebiasaannya kita kira-kira dengan yang kita tadi. Kan misalnya dari kita sendiri lah. Kita menemukan siswa saat ini contoh. Iya. Makanya tadi Pak saya minta simulasi. Maju di mana sih? Saya. yang atau yang sesuai itu sih dulu. Nanti sebentar kalau guru-guru mau mempraktikkan kebiasaan di kelas seperti apa silakan juga. Kalau kebiasaan di kelas kan, Ali, mana pulpennya temanmu? Panggil pulpennya temanmu nggak? Nah sebenarnya kita tembak langsung. Oke, setelah itu kita tanya setelah validasi stabilkan identitas dulu. Ali kalau ambil pulpennya kalau validasi tidak kan berarti bagaimana? Pak Guru paham kalau tidak punya pulpen pasti kita merasa tidak bisa nanti akan menulis, makanya kita cari-cari pulpen siapa. Kita cari pulpen di mana kalau yang ada. Terus misalnya katanya karena alasannya iya Pak Guru karena pulpen itu dia ketinggalan di rumah. Jadi saya lihat pulpen, saya ambil nih. Ternyata itu pulpen yang teman. Teman itu ada pulpen teman. Normalnya kan kita guru biasanya seperti itu. Kenapa Pak Guru pulpen teman? Nah, setelah kita validasi silakan tadi kita membuat Ali merasa apa tadi? Kita buat dia dulu merasa bersalah. Merasa gagal atau karena berbuat kesalahan menjadi sesuatu yang positif. Terus kita tanyakan kebutuhannya atau tanyakan keyakinannya. Yang kedua adalah menanyakan kebutuhan atau keyakinan. Terus Ali, saya dengar bahwa tadi kan ada insiden kamu ambil pulpen temanmu, terus saya ambil pulpen itu karena apa nama tadi? Karena dia tidak punya pulpen, dia lupa pulpen. Terus setelah kita tanya, kira-kira kesalahan apa atau keyakinan apa yang kamu langgar? Kita masuk di yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Terus menanyakan keyakinan ini, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia. Pada saat menanyakan keyakinan ini,
Ali, kalau mengambil pulpen teman itu, kira-kira keyakinan yang mana yang kita langgar? Oh ini ya Ustaz, saya tidak salah keyakinan tadi berkata jujur. Saya tidak jujur sama teman, saya ambil pulpennya. Atau mungkin keyakinan yang lain yang dilanggar yang kita sudah sepakati di kelas. Misalkan apa? Mengambil pulpen teman, keyakinan apa paling nilai apa yang paling dilanggar? Mencuri itu kayak ya kayak menghormati orang lain ya, menghormati. Berarti Ali kalau ambil punya teman itu, apakah kamu menghormati temanmu? Maaf Ustazah, saya sudah langgar keyakinan menghormati teman. Setelah itu kita intervensi 30 detik. Ya Ali, mengambil pulpen teman itu kurang bagus dan sudah melanggar atau tidak mengikuti keyakinan kelas kita, yaitu menghormati teman dan berkata jujur. Kira-kira apa yang bisa Ali lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Ali bilang, oh saya nanti kembalikan pulpennya, nanti saya gantikan yang baru pulpennya. Itu perempuan intervensi supaya anak memperbaiki kesalahannya. Oke. Seperti itu kurang lebih segitiga restitusi ya. Oke. Kita lanjut di kasus yang kedua. Yang terakhir, membawa mainan jangan mendetek saat ujian. Nah, mau mendetek saat ujian atau berkelahi dengan teman? Oh, yang banyak berkelahi dengan teman. Oke, kasusnya itu adalah siswa di taman berkelahi dengan temannya karena saling ejek. Terus siswa A yaitu siswa B marah, dia pukul temannya. Terus siswa B dipanggil, sebut saja namanya B. Siapa B? Hah? Nah, sebut saja Ali lagi karena dia ada namanya Ali. Sebut saja Ali dia pukul temannya. Nah, terus Ali ini kita panggil. Kira-kira apa yang kita lakukan? Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa? Setelah kita panggil, kita tanya, nah, silakan masuk. Pak Ustaz mau bicara ini sama Ali. Silakan bisa. Kira-kira kalau saya dengar kamu tadi berkelahi dengan teman. Coba ceritakan ke Ustaz, kenapa kamu berkelahi? Oh, saya berkelahi karena dia saya. Terus dia, misalkan dia maki-maki, dia kata-kata kotor. Terus saya pukul dia. Nah, terus stabilkan identitas bagaimana yang harus kita lakukan? Langkah pertama, stabilkan identitas. Kalau kita tahu kasusnya seperti ini, apa yang akan kita tanyakan kali? Hah? Kita stabilkan identitas. Oke. Kita akan sepakati bahwa Tiana, kalau kita di PJ, ini stabilkan identitasnya. Kita pasti marah. Pak Guru juga kalau diejek pasti marah. Ustazah juga kalau diejek pasti marah. Nah, itu kita stabilkan identitas. Terus setelah kita stabilkan identitas, kita melangkah yang kedua. Apa? Validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Tapi kalau pukul teman itu sudah bagus tidak?
Kira-kira mengumpulkan sudah boleh tidak? Tidak saja. Tapi kalau saya marah, nah, kita validasi dulu. Kenapa kamu marah? Karena di ejek. Kira-kira kalau kamu marah begitu, apa yang kamu lakukan tanpa harus memukul teman? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan tanpa harus memukul teman? Dia bingung. Tidak tahu, saya marah, saya pukul saja. Kalau dia bingung, kita pastikan, oh harusnya bisa melapor ke guru atau melapor ke teman yang lain atau melarang temannya. Itu kita langkah yang kedua menanyakan evaluasi kebutuhan. Kebutuhannya adalah ya harusnya dari tadi memukul kita arahkan ke melapor atau menghindar. Ya. Terus yang ketiga kita menanyakan keyakinan. Nah, dari kalau memukul teman itu keyakinan apa yang kita langgar? Makanya yang paling penting adalah keyakinan yang kita terapkan di kelas. Oh, keyakinan yang saya langgar adalah keyakinan menyayangi teman. Oke, kalau sudah kita langgar keyakinan itu harusnya bagaimana? Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaikinya? Saya minta maaf sama teman. Tapi kita sudah minta maaf, Ustazah. Bagus, berarti kita selanjutnya tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Terus kita intervensi. Nah, kalau marah, intervensi juga boleh terakhir. Kalau marah, kalau bisa jangan sampai cederai teman. Bisa, silakan kalau ada ejek, silakan lakukan gurunya, atau silakan menghindar. Itu namanya intervensi. Biasanya kita langsung ke intervensi langkah terakhir atau yang lain-lain. Ya, cukup. Oke, cukup sekian untuk hari ini tentang apa saja tadi yang kita pelajari? Keyakinan kelas. Siapa yang buat keyakinan kelas ini? Guru atau siswa atau kesepakatan bersama? Terus yang kedua apa yang kita pelajari? 5 kontrol guru. Posisi kita di mana? Di mana? Tergantung situasi. Bisa jadi kita sebagai guru pembuku, sewaktu-waktu kita jadi bermasalah, dengan waktu kita kembali di guru pembuku lagi. Sekarang kita beranjak ke guru sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Terus yang terakhir tentang sertifikat diskusi ini diharapkan guru-guru bisa menerapkan ini dan pelajari sehingga terus belajar sertifikat diskusi ini bagaimana menyikapi kesalahan anak, karena saya anggap ini salah satu hal ilmu yang sangat penting tidak hanya di kelas tapi aktivitas kita menyikapi sebuah kesalahan yang dilakukan oleh ilmu di sekitar kita. Oke, cukup sekian. Ada yang mau simpulkan atau? Oh, sebelum pertanyaan. Kita bukan sebelum pertanyaan. Satu saja sudah jam 10, sudah banyak yang waktu yang terbakar. Nah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Bagus sekali dan saya yakin itu butuh untuk diberikan pemahaman tentang apa yang sudah kita saya ingin bertanya tentang materi yang kedua, yaitu tentang 5 kontrol guru. Di awal-awal saya mengajar itu saya pernah menerapkan yang melihat ini. Hanya saja seiring berjalannya waktu saya merasa ternyata yang poin 1 dan 2 ini memang tidak efektif, tidak membuat siswa menunjukkan perubahan. Makanya saya berpindah ke yang ketiga. Tetapi ketika saya mencoba yang poin 3 ini malah muncul masalah baru. Memang sebenarnya ada perubahan dari siswa yang kita hadapi. Tetapi masalah baru yang kemudian timbul adalah siswa malah kebablasan.
kita di sini sama-sama belajar, kita tidak cari siapa yang benar siapa yang salah, tapi kita sama-sama ingin memposisikan diri kita atau membuat diri kita lebih berharga seperti yang kita lakukan di awal tadi. Kita jaga sesuatu yang berharga itu dan kita upgrade terus kualitas kita sebagai guru. Kalau tadi kita dihadapkan kita posisikan diri sebagai teman, ternyata harga diri kita sebagai guru itu malah berkurang atau kualitas kita sebagai guru malah berkurang. Maka anak-anak posisikan gurunya itu sebagai teman. Nah, maka dari itu memang yang teman ini berada di tengah. Kalau kita di sini mau kembali lagi ke sini kan, ke kiri lagi, kayaknya kita mundur. Nah, kita bisa bergeser ke belakang. Teman itu dia kalau teman itu dia lebih ke berdasarkan alasan masalahnya. Pemantau kita lebih ke sebagai apa ya namanya? Kayak asisten, bukan juga kayak pemantau. Pemantau itu bukan lihat-lihatannya. Pemantau itu kamu siswa diberi tugas, misalkan mengerjakan tugas, yang kita lakukan adalah siswa itu sudah kerja atau belum. Kalau yang teman kan, kalau dia belum kerja, kalau belum kerja mungkin mengatur, malas atau apa, kita maklumi terus kesalahan-kesalahan. Tapi kalau pemantau kayak tadi, berarti ada sanksi, ada penghargaan. Itu posisinya pemantau. Kalau siswanya berbuat baik, kita kasih penghargaan. Kalau berbuat salah, kita beri hukuman. Itu yang pemantau itu. Terus kalau manajer itu beda lagi. Manajer dia menguatkan. Jadi kalau bisa digeser nih, dia digeser ke kiri, ke kanan. Kita lebih tegas jadi ke pemantau dulu. Atau kita akan bisa menjadi manajer lebih bagus lagi. Nah, kalau dia mau turun lagi ke hukum, pemantau juga ini ambil hukuman kan? Ada sanksinya, ada juga penghargaan. Takbir lagi ke arah yang dari bagus. Tapi jangan ini tiba-tiba langsung menghukum. Kita kuatkan keyakinan kelas. Terus kalau kita posisikan sebagai pemantau, berarti kita kita beri hukuman kalau ada sanksi atau sebagai salah dan beri penghargaan kalau benar. Dan yang paling penting sebenarnya ini segitiga restitusi itu. Segitiga restitusi. Poin utamanya segitiga restitusi adalah kita tidak membiarkan anak kita melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Kalau dibiarkan, jadi terkesannya kita membenarkan. Ya, anaknya berkelahi, kita terdapat segitiga restitusi. Anaknya mengganggu teman, kita terdapat segitiga restitusi. Anaknya tidak mengerjakan tugas, kita terdapat segitiga restitusi. Oke, ada lagi? Cukup. Cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.